Terjadi kecelakaan tunggal samping Mapolda Metro Jaya. Terus. Sebuah mobil terbalik di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan RS melaju kencang dari arah utara menuju selatan di Jalan Jenderal Sudirman. Diduga saat berkendara, pengemudi hilang kendali lalu menabrak separator jalan, tanaman, dan ruang kaca lift JPO hingga mobil terbalik. Bunyi sirine kayak bunyi rem gitu ya. Nyaring saya lihat ke kanan, itu mobil udah mulai oleh ke kiri. Udah kenceng banget. Nabrak trotoar terus langsung nabrak ke JPO. Saya langsung lompat ngampul hindari mobil itu. Kecelakaan ini cuma kecelakaan off control, jadi lepas kendali yang dikendalikan oleh Rinaldi Simarmata. Mobil tersebut berjalan dari arah utara, mungkin dari jalur cepat dia langsung masuk ke kiri, tidak bisa mengendalikan setirnya dan langsung off control masuk ke atas trotoar. Dalam peristiwa itu, pengemudi kendaraan selamat dan dibawa ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Petugas kepolisian menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras oplosan di Komplek Perumahan Duta Asri, Cilengsi, Bogor. Petugas mengamankan seorang pelaku beserta barang bukti, peralatan mengoplos, bahan kimia berbahaya, dan ratusan jenis miras oplosan siap edar. Bahkan pelaku mengemas miras oplosan dengan botol minuman keras impor berbagai merek dan menjualnya secara online. Di TKP bahwa yang bersangkutan sendiri melakukan pengoplosan dan pengedaran di tempat ini. Banyak ya, yang pasti semuanya minuman impor yang dioplos. Diketahui pelaku sudah menjalankan bisnis ilegalnya selama 1 bulan. Kini, polisi menyelidiki dan mengejar sindikat pembuat miras oplosan yang terbesar di Jabodetabek. Ajakan rujuk ditolak, seorang pria di Luwu Utara, Sulawesi Selatan menyakiti mantan istrinya. Pria berinisial IR menculik dan memperkosa mantan istrinya di sebuah gubuk. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Kita awali Realita dengan informasi terkait dengan arisan bodong. Puluhan wanita mendatangi kantor polisi di Makassar, Sulawesi Selatan setelah menjadi korban arisan bodong. Polisi menahan 3 orang pengelola arisan yang mengaku tidak bisa mengganti kerugian para peserta. Puluhan wanita yang ikut dalam arisan online ini mendatangi Mako Polsek Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka untuk melaporkan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus arisan online. Diketahui korban saat ini mencapai 200 orang. Puluhan korban alami kerugian uang sejumlah mulai dari 15 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Polisi juga akan menyelidiki sosial media pelaku karena telah menggunakan jasa selebgram untuk menarik para korban agar berinvestasi di arisan online tersebut. Kerugian saya ya 20 juta, Pak. Sejak kapan Ki jadi member? Saya sudah ada berapa bulan yang lalu, Pak. Oh, terus pernah lagi kenapa bisa terpengaruh dengan ini? Karena endorse-nya selebgram, Pak. Bagaimana ini, Pak? Tolong ini, Pak. Ini selebgramnya ini. Polisi yang menangkap 3 pelaku ini sempat melakukan mediasi dengan para korban, namun menemui jalan buntu.
Pelaku mengaku tidak bisa mengganti kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Mungkin perkara ini akan kami limpahkan pelaporannya penanganannya ke Polrestabes. Untuk pemilik akun sendiri yang investasi itu ada berapa orang yang tadi? Nah, nanti itu masih akan didalami terus. Nanti teman-teman dari Satreskrimnya akan memberikan penjelasan terkait dengan pemilik akun. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, ketiga pelaku langsung diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, korban arisan bodong di Kota Solo, Jawa Tengah menggeruduk acara pernikahan terduga pelaku penggelapan uang arisan. Mereka menuntut agar pelaku segera mengembalikan uang para korban. Keributan terjadi di lokasi resepsi pernikahan saat para korban arisan bodong mendatangi hajatan pelaku di kawasan Serut, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Dengan membawa karangan bunga, mereka meminta pertanggungjawaban terduga pelaku yang tengah melangsungkan pernikahan. Tindakan para korban ini pun memicu emosi keluarga besar terduga pelaku. Pertamanya lancar, Mas, cuman terakhir itu 13 April kayaknya itu mulai meledosnya di situ. Jadi aku stuck total 2 minggu, nilainya kan 161 juta. Cuman pas nemuin aku dia masih sempat kembaliin 14 juta. Setelah itu nggak ada konfirmasi sampai sekarang. Makanya saya datang ke nikahannya Mbak Judas ini. Kalau mau nagih hutangnya dia, arisan itu kan aku membernya dia. Aku kan kena dia, ikut arisan dia sama lelang. Kalau lelang itu jumlahnya sekitar 25 jutaan. 25 juta itu harusnya lunas tanggal 30 April. Sudah ada perjanjian, tapi sampai sekarang dia sudah dihubungi sama belum ada uang masuk dari saya, dari dia ke saya. Para korban arisan bodong ini mengaku tertipu oleh pelaku yang bermodus lelang arisan daring dengan jumlah kerugian bervariasi hingga ratusan juta rupiah. Bulan Agustus lalu, pemirsa, seorang ibu muda asal Bengkulu diduga terlibat penipuan dengan modus arisan bernilai miliaran rupiah. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Bangka Belitung setelah dilaporkan salah seorang korban yang merupakan anggota polisi. Usai berkoordinasi dengan Polres Kepahyang Polda Bengkulu, tim Busernaga Polres Pangkal Pinang mendatangi kediaman Ayu Amelia yang diduga terlibat kasus penipuan bermodus arisan. Benar saja, ibu muda berusia 22 tahun yang melarikan diri dari tempat tinggalnya di Bengkulu kini menghuni sebuah rumah kontrakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tak bisa mengelak, ibu muda ini pasrah didatangi polisi. Pelaku mengakui perbuatannya menggelapkan uang arisan seorang anggota polisi senilai 37 juta rupiah dengan janji akan kembali sebesar 40 juta rupiah dalam waktu 10 hari. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pelaku tidak mengembalikan uang tersebut, bahkan melarikan diri ke Pangkal Pinang. Diduga, pelaku telah menipu korban lebih dari 1 orang dengan nilai keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah. Hari ini telah berhasil menangkap DPO dari Polres Kepahyang, Polda Bengkulu, seorang wanita yang melakukan penipuan sebesar 1 miliar rupiah yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahyang. Yang mana Polres Kepahyang melakukan koordinasi dengan kami karena pelaku melarikan diri ke wilayah Polres Pangkal Pinang. Pelaku dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk pemeriksaan awal dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kepahyang Polda Bengkulu untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menunggu kemungkinan adanya korban lain yang melapor. Di Jambi, seorang wanita muda yang juga pelaku penggelapan uang modus arisan online ditangkap. Pelaku sempat buron dengan membawa uang hasil kejahatan sebesar 5,3 miliar rupiah. Setelah sempat buron, seorang wanita muda bernama Dewi Puja Sihotang akhirnya berhasil ditangkap tim Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi. Dewi menjadi tersangka atas penipuan investasi bodong dengan modus arisan online dengan kerugian sebesar 5,3 miliar rupiah.
Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bengkulu, langsung dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku yang sedang hamil muda harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kesehatannya menurun karena kelelahan saat menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti kartu ATM, ponsel, dan beberapa barang bukti lainnya milik pelaku. Uang yang disetorkan para peserta arisan itu tidak dibayarkan kepada pemenang. Untuk tersangka saat ini kami tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan waktu ditangkap di Bengkulu dalam keadaan hamil muda 2 bulan dan tadi kondisinya drop sehingga harus dibawa ke rumah sakit diperiksa dokter dan hasil pemeriksaan dokter harus dirawat sehingga sekarang dalam perawatan. Sebelumnya, para korban arisan online mendatangi Polda Jambi dan menyerahkan barang bukti kerugian korban kepada polisi yang telah membuka layanan pengaduan penipuan arisan online Amanah untuk Real. Salah satu korban menyebut dirinya mengalami kerugian 230 juta rupiah karena janjikan untung 200 juta rupiah yang telah mengikuti arisan online sejak setahun lalu. 200 ya, itu beda-beda provinsi. Kalau keseluruhan sih 200 juta, modalnya 220 juta. Sudah berapa lama ikut arisan ini? Dari tahun 2020. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan terancam pasal 327 Junto pasal 378 KUHP dan apa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tergiur dengan arisan online investasi, sejumlah orang tertipu wanita muda pengelola arisan asal Sragen. Total kerugian korban hingga mencapai 4 miliar rupiah. Sejumlah orang diduga menjadi korban penipuan arisan online investasi Alehoch melapor ke Polres Sragen. Mereka telah menyetor uang arisan jumlahnya bervariasi, mulai sekitar 3 juta hingga puluhan juta rupiah. Ada sekitar 50 orang yang menjadi peserta arisan, 20 orang diantaranya asal Sragen, sisanya berasal dari Semarang, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Sejumlah peserta mengenal pengelola arisan inisial DV. Korban tergiur dengan tawaran arisan investasi setelah mengetahui peserta lain dari berbagai kalangan. Arisan investasi itu berlangsung sejak tahun 2019. Setelah 2 hingga 3 minggu uang disetorkan, pelaku janji uang akan kembali. Awalnya arisan sesuai sistem, namun sebulan lalu uang peserta tak pernah diterima hingga total mencapai 4 miliar rupiah. Ternyata saya baru masuk itu bulan Juni, sampai sekarang itu ini nggak ada yang keluar sama sekali uang saya gitu. Kalau di total jumlah semuanya, semua korban ya, kan kita ini misalnya ini berenam, besok ada lagi juga yang itu sekitar 4 miliar. Itu jumlah kerugian semua total gitu. Lah, apa itu namanya, kalau saya pribadi itu sekitar 160-an. Misalkan kita setor 10 juta, untuk jangka waktu 2 minggu itu bisa jadi 11 juta kayak gitu Pak. Iya. Itu hitungan kasarnya aja gitu. Jadi setiap per slotnya seperti itu. Kan jadi kan itu kan kita per tanggal gitu. Jadi tanggal sekarang tanggal 1, untuk tanggal 1 dapat segitu, tanggal 2 dan selalu periode seperti itu. Iya, admin. Korban arisan berharap pengelola bertanggung jawab mengembalikan uang mereka. Jika tidak ada itikat baik, maka pengelola bisa diproses hukum. Tidak akur sejak lama hingga mendendam, seorang pekerja tambang timah di Bangka Belitung membunuh teman kerjanya. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.